Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desiani Rizky Purwaningtyas, NIDM 0313129002 dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video untuk PDD UKT-PT dalam rangka Serdosmart tahun 2022 dalam bidang pengajaran. Ya, untuk di bidang pengajaran saya sendiri pernah mengampu beberapa mata kuliah. Mata kuliah yang paling utama adalah mata kuliah gizi olahraga, di mana mata kuliah tersebut merupakan fokus bidang utama saya, baik dalam pengajaran, penelitian, ataupun pengabdian masyarakat. Mata kuliah lain yang saya ampu ada mata kuliah biokimia, mata kuliah kuliner, mata kuliah komunikasi gizi, dan mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah tersebut juga menjadi mata kuliah pendukung untuk mata kuliah gizi olahraga. Pada kesempatan PDD UKT-PT ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai mata kuliah gizi olahraga. Untuk mata kuliah gizi olahraga, capaian pembelajaran mata kuliahnya ada dua. Yaitu yang pertama, mahasiswa mampu merancang pengaturan gizi untuk kebugaran. Jadi merancang pengaturan gizi untuk kebugaran ini belum spesifik gizi untuk atlet, ya. Kebugaran ini berbicara tentang komunitas umum, bukan hanya atlet. Bahwa kita semua, walaupun bukan atlet, itu butuh tubuh yang bugar. Bagaimana kita bisa mendapatkan tubuh yang bugar melalui pengaturan asupan gizinya? Lalu bagaimana kita mengukur kebugaran, menilai kebugaran tubuh kita dengan berbagai metode? Ini akan dijelaskan di mata kuliah gizi olahraga juga, ya. Lalu yang kedua, ada merancang asesmen dan pengaturan gizi untuk atlet menurut cabang olahraganya. Nah, CPNK yang kedua ini baru spesifik untuk atlet, ya. Pertama, melakukan asesmen status gizi atlet bagaimana, ya. Kemudian pengaturan gizi sesuai cabang olahraganya, bahwa masing-masing jenis atau cabang olahraga itu bisa memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Untuk sub CPMK-nya ada 14 sub CPMK, masing-masing sub CPMK disampaikan dalam satu pertemuan, ya, atau dalam satu materi. Jadi materi pertama ada komponen kebugaran untuk kesehatan. Materi kedua ada jenis aktivitas fisik. Materi ketiga ada hubungan asupan zat gizi dengan kebugaran. Keempat, menilai status kebugaran. Kelima, menghitung kebutuhan gizi atlet. Keenam, mengkaji status gizi atlet. Ketujuh, karbohidrat for performance. Kedelapan, protein for performance. 9, lipid for performance. 10, mikronutrien for performance. 11, water and electrolytes for performance. 12, supplement and ergogenic aids. 13, athlete with special condition. 14, perencanaan pengaturan gizi atlet sesuai kasus skenario. Selanjutnya saya akan menjelaskan mata kuliah gizi olahraga menurut metode DIA. Pertama, untuk delivery. Untuk delivery penyampaian materinya, materi-materi biasa
saya berikan mahasiswa beberapa e-books in English ya. Jadi saya ingin agar mahasiswa membiasakan diri membaca literatur dalam bahasa Inggris. Untuk beberapa pertemuan saya juga membuat PowerPoint dalam bahasa Inggris ya. Kemudian deliverynya juga mahasiswa mencari jurnal-jurnal internasional berbahasa Inggris untuk mereka kaji, mereka review sesuai dengan topik masing-masing pertemuan. Kemudian untuk interaksinya, saya berinteraksi dengan mahasiswa menggunakan media pembelajaran seperti Zoom meeting, kemudian menggunakan WhatsApp group ya. Jadi seketika mahasiswa bingung tentang materi yang sudah kami pelajari di kelas, kapan saja mahasiswa bisa menanyakannya di WhatsApp group ya. Begitu juga selain itu juga saya menggunakan Google Classroom ya, Google Classroom dan LMS dari UHAMKA, yaitu Online Learning UHAMKA. Jadi di Online Learning UHAMKA saya memposting materi-materinya untuk setiap pertemuan sebelum Zoom meeting diadakan pada jadwal kuliahnya. Ya, jadi tujuannya agar mahasiswa bisa mempelajari dulu materi tersebut. Selain materi dalam bentuk PowerPoint atau PDF, saya juga memberikan link penjelasan materinya, link video penjelasan materinya. Jadi nanti ketika di kelas saat Zoom meeting itu diskusinya bisa lebih hidup karena mahasiswa sudah prepare dengan membaca materinya. Oke. Di Online Learning UHAMKA itu juga saya mengadakan kuis ya. Jadi setiap pertemuan saya adakan kuis. Selesai pertemuan saya adakan kuis di Online Learning UHAMKA. Kemudian untuk asesmennya, penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang telah dibuat ya. Dan juga untuk penilaian ada beberapa komponen. Ada kuis, kemudian keaktifan, nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Untuk kuis yang saya adakan setiap selesai pertemuan, itu proporsinya 10% dari nilai akhir. Lalu untuk nilai keaktifan juga proporsinya 10%. Nilai keaktifan dinilai dari setiap pertemuan. Jika ada mahasiswa yang bertanya, saya akan mencatat siapa saja mahasiswa yang aktif pada pertemuan tersebut. Setiap pertemuannya saya catat. Jadi nanti di akhir semester ada pembobotan. Ya, misalnya si A berapa persen keaktifannya dalam satu semester ini. Kemudian untuk nilai tugas itu proporsinya nanti 25% dari nilai akhir. Ya. Kemudian untuk nilai UTS proporsinya juga 25% dan nilai UAS proporsinya paling tinggi yaitu 30%. Oke, untuk penilaiannya mahasiswa bisa mendapatkan informasi nilai kuisnya setiap mahasiswa selesai mengerjakan kuis melalui Online Learning UHAMKA. Untuk nilai UTS dan nilai UAS bisa diketahui mahasiswa melalui web sistem akademik UHAMKA maksimal 2 minggu setelah UTS atau UAS berlangsung. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai mata kuliah gizi olahraga. Selanjutnya, mari kita menyimak salah satu contoh, salah satu kondisi
diskusi pembelajaran melalui Zoom meeting gizi olahraga. Yang saya tampilkan adalah pertemuan ke-7, yaitu yang membahas karbohidrat for performance, ya, melalui Zoom meeting, di mana dengan metode collaborative learning. Jadi mahasiswa berdiskusi, ya, mendiskusikan materi yang saya berikan untuk masing-masing kelompok, ya. Oke, mari kita menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Baik, Bu. Sehat. Sehat ya. Ayo, di pagi hari tadi sudah ada yang latihan belum? Yang latihan fisik? Entah itu peregangan atau jogging? Sudah, Ibu. Sudah, agar perkuliahan berjalan dengan lancar. Kemudian kita dirahmati Allah, diberkahi. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita buka dengan pembacaan ayat suci Quran seperti biasa, ya. Ayo, siapa yang akan membacakan ayat Quran untuk hari ini? Saya, Bu. Oke, Faradifa. Faradifa, tolong baca surat Al-A'raf ya, ayat 31 sampai 33 beserta artinya. Yang lain juga menyimak ya, buka Qur'annya masing-masing. Silakan Faradifa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Faradifa ya. Jadi di surat Al-A'raf ayat 31 tadi kita tidak boleh makan berlebihan ya. Di surat itu ya secara tidak langsung menganjurkan kita untuk mengatur pola makan, mengatur makanan ya. Jadi mengatur makanan itu penting, bukan hanya untuk kita masyarakat awam ya dengan gizi seimbang, dengan pola makan gizi seimbang, tapi bagi atlet itu juga sangat penting ya. Apalagi atlet aktivitas fisiknya sangat tinggi ya, mereka latihan bisa sampai berjam-jam. Bagaimana di tengah latihan yang berjam-jam mereka bisa tetap fit ketika bertanding ya. Kuncinya salah satunya ada di pengaturan makan. Sekarang kita akan bahas dulu tentang karbohidrat. Karbohidrat untuk atlet itu tidak terlepas dari indeks glikemik pangan. Ayo teman-teman, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan indeks glikemik pangan? Ayo, silakan. Indeks glikemik pangan. Indeks itu apa? Glikemik. Oh ya, silakan. Tadi siapa yang resen? Berliana, silakan Berliana. Ya, indeks glikemik itu ukuran seberapa besar efek suatu pangan dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Oke, seberapa besar efek suatu pangan dalam meningkatkan kadar glukosa darah? Betul sekali ya. Nah, jadi pangan itu teman-teman berbeda-beda. Ada yang bisa cepat meningkatkan kadar glukosa darah dan ada yang perlahan dalam meningkatkan kadar glukosa darahnya. Jadi semakin tinggi indeks glikemik pangan, maka pangan tersebut bisa semakin cepat dalam meningkatkan kadar glukosa darah dibanding pangan yang indeks glikemiknya lebih rendah. Ya. Ini gambaran kurva kadar glukosa darah saat mengkonsumsi pangan dengan indeks glikemik tinggi. Jadi seseorang yang mengkonsumsi pangan dengan indeks glikemik tinggi, dia bisa cepat meningkat kadar glukosa darahnya.
Nah, setelah mencapai titik puncak, ini di sini titik puncak, dia akan cepat pula turunnya. Kadar glukosa darahnya cepat turun juga. Bahkan sebelum 2 jam, ini 2 jam ya, sebelum 2 jam kadar glukosa darahnya sudah menyamai kadar glukosa darah puasa, dalam artian sebelum mengkonsumsi pangan tersebut. Ya. Berbeda dengan pangan yang indeks glikemiknya rendah. Dia meningkatkan kadar glukosa darahnya perlahan nih. Kurvanya kan puncaknya di sini. Tidak terlalu tinggi, tidak setinggi yang pangan dengan indeks glikemik yang tinggi. Jadi meningkatkan glukosa darahnya perlahan, setelah itu menurunnya juga perlahan. Jadi dia awet dalam menjaga kadar glukosa darah juga. Ya. Jadi ketika 2 jam baru biasanya pangan indeks glikemik rendah, kadar glukosa darahnya kembali ke kadar glukosa darah awal sebelum mengkonsumsi pangan tersebut. Gitu ya. Jadi ada pengkategoriannya berdasarkan indeks glikemiknya. Pangan dikategorikan menjadi 3, ada pangan ber-IG rendah, pangan ber-IG sedang, dan ber-IG tinggi. Ya, ini batasannya ya. Kalau rendah kurang dari 55. Kalau sedang IG-nya 55 sampai 70 dan tinggi lebih dari 70 ya. Ini pengaturan makan bagi atlet, pengaturan karbohidrat bagi atlet itu sangat bergantung kepada indeks glikemik pangannya. Ya. Jadi pengaturan karbohidrat bagi atlet ini berbeda-beda, teman-teman. Ada pengaturan sebelum latihan atau bertanding ya. Ada pengaturan ketika bertanding, apalagi ini khususnya untuk pertandingan yang memerlukan waktu lama. Ya, yang bersifat aerobik seperti misalnya maraton gitu. Lalu ada pengaturan karbohidrat setelah bertanding. Nah, bagaimana pengaturan karbohidrat bagi atlet pada ketiga waktu tadi? Saya ingin kalian yang akan mengkajinya sendiri. Jadi teman-teman akan saya bagi ke dalam 3 breakout room ya. Masing-masing breakout room berarti itu satu kelompok ya. Saya beri waktu diskusi selama 40 menit ya. Nanti setelah itu teman-teman akan kembali lagi ke main room untuk memaparkan hasil diskusinya. Untuk pemaparan hasil diskusi tidak perlu dibuat PPT langsung ya, tapi dijelaskan dulu secara lisan. Nanti baru dibuat PPT-nya setelah pertemuan ini dan dikumpulkan minggu depan ya. Oke teman-teman, sudah saya buka breakout room-nya, silakan join ke breakout room ya. Nanti saya akan keliling ke masing-masing breakout room. Ya teman-teman, kelompok 2 silakan. Kalian tadi kebagian untuk diskusi tentang pengaturan makan bagi atlet selama bertanding ya. Ayo, Risa Novianti. Halo Risa Novianti, bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Oke. Risa Novianti mungkin bisa menjadi moderator untuk teman-temannya ya, mengarahkan teman-temannya agar proses diskusinya berjalan secara efektif ya. Kira-kira apa pentingnya pengaturan makan bagi atlet selama bertanding? Bagaimana urgensinya ya? Dan makanan seperti apa yang diperlukan atlet selama bertanding? Apakah atlet harus membawa bekal pakai Tupperware? Bekal nasi beserta lauk pauknya yang ketika bertanding harus dibawa gitu di tengah jalan, makan nasi dan lauk pauknya, atau makanannya seperti apa?
Ayo silakan Risa bisa pimpin untuk diskusinya ya. Oke, teman-teman, sudah kembali ke main room ya. Saya minta perwakilan kelompok 1 deh untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Jadi, agar di-share ke kelompok lain juga ya. Kelompok 1, siapa perwakilannya? Saya, Bu. Yasmin. Oke, Yasmin. Baik, Ibu, saya ingin menjelaskan dari kelompok 1, kami berdiskusi tentang karbohidrat sebelum acara atau sebelum latihannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa karbohidrat yang dikonsumsi dalam 3-4 jam sebelum acara itu bermanfaat untuk terus mengisi simpanan glikogen otot jika belum sepenuhnya pulih atau terisi sejak sesi latihan terakhir yang dilakukan. Nah, dia juga untuk mengembalikan atau memulihkan kadar glikogen hati, terutama untuk acara yang dilakukan di pagi hari, di mana simpanan hati itu akan habis karena dia itu puasa semalaman dan tidak mengkonsumsi apapun. Nah, makanan lengkap itu dikonsumsinya tuh 3-4 jam sebelum acara dengan makanan GI rendah. Cemilan itu dikonsumsi 1-2 jam sebelum berolahraga dengan GI-nya juga rendah. Ya, terima kasih Yasmin sebagai perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya ya. Jadi kata kuncinya pengaturan karbohidrat pada atlet sebelum bertanding atau latihan itu mereka 3-4 jam berikan makan utama. Makanan pokok lengkap dengan lauk pauk dan sayurnya. Ya. Dan titik beratkan pada yang indeks glikemiknya rendah karena agar bisa stable mempertahankan kadar glukosa darahnya nantinya. Lalu sebelum bertanding juga pemberian snack itu sekitar 30 menit. Jangan 10 menit sebelum bertanding itu diberi snack. Itu nanti akan menyebabkan ketidaknyamanan lambung dan juga menyebabkan rebound hipoglikemik. Oke, rebound hipoglikemik ini seringkali terjadi pada atlet, khususnya atlet endurance atau atlet ultra endurance yang mengkonsumsi makanan, baik itu makanan lengkap ataupun snack ya, kurang dari 30 menit sebelum bertanding. Kurang dari 30 menit sebelum bertanding ya. Misalkan di waktu ini dia mengkonsumsi makanan. Ya, makanan. Nah, ketika dia bertanding 20 menit kemudian, berarti di sekitar sini nih. 20 menit kemudian di sekitar sini ya. Nah, apalagi kalau dia makan makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Peningkatan glukosa darahnya akan cepat. Ya. Nah, saat mulai bertanding, kadar glukosa darahnya itu lagi naik-naiknya. Pada saat itu juga yang digunakan pertama kali oleh tubuh ketika beraktivitas, ya, sumber energi pertama kali kan yang digunakan glukosa. Kalau glukosanya tercukupi, dia tuh akan pakai glukosa. Nah, kalau glukosanya nggak tercukupi, baru nanti akan pakai glikogen, lalu kemudian memakai lemak. Ya, saat mulai bertanding, glukosanya lagi naik-naiknya, lagi tinggi. Tubuh perlu energi, jadi langsung ke uptake glukosanya. Akhirnya glukosanya drop. Glukosanya drop, terjadilah hipoglikemik. Ya, oke. Sampai saat ini ada yang ingin bertanya nggak teman-teman? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Izin Bu, saya Fikri mau menanyakan tentang hipoglikemik. Tapi maaf, sebelumnya Ibu, saya off cam karena cuaca lagi hujan. Untuk pertanyaan saya yang pertama, apa dampak atlet bila mengalami hipoglikemik? Dan yang kedua, berapa
karbohidrat yang dibutuhkan saat sebelum bertanding untuk atlet, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, pertanyaan yang bagus, Fikri. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Oke, jadi apa dampak hipoglikemik pada atlet? Oke, ketika atlet mengalami hipoglikemik, artinya kadar glukosa darahnya rendah, berarti saat itu atlet akan menggunakan cadangan energi yang lain. Ya, cadangan energi lain seperti glikogen dan lemak. Ya, ketika cadangan energi yang lain udah mulai menipis, sedangkan glukosanya terus menurun di bawah jauh di bawah kadar normalnya, itu akan berdampak fatal. Dalam artian atlet bisa mengalami mual, muntah, bahkan tidak sadarkan diri. Ya, akhirnya apa? Berdampak pada performanya. Ya, jadi seharusnya atlet bisa mengikuti pertandingan sampai finish. Ini karena mengkonsumsi makanan 20 menit sebelum bertanding, akhirnya atlet justru KO di tengah-tengah. Ya, jadi bukan berarti semakin dekat pertandingan makan biar energinya bisa awet tahan lama semakin baik. Itu tidak, justru itu akan berdampak fatal pada performa atlet. Gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mengatur waktu kapan makanan khususnya sumber karbohidrat itu diberikan pada atlet. Oke, jadi selain timing waktu pemberiannya, yang tidak kalah penting adalah jumlahnya. Sebelum bertanding, atlet itu membutuhkan 1-4 gram per kilogram berat badan. Ya, jadi jika ada atlet maraton, berat badannya 60 kg, hitunglah misalnya kita ambil 3 gram per kilogram berat badan. Jadi kebutuhannya itu berarti 3 kali 60, 180 gram karbohidrat harus diberikan sebelum bertanding. Belum bertandingnya lebih baik waktu yang paling cepat 1-4 jam sebelum bertanding. Ya. Pokoknya jangan sampai kurang dari 30 menit sebelum bertanding. Ya. Jadi 180 gram karbohidrat tadi bisa dibagi dalam 2 kali waktu makan. Yang pertama waktu makan besar dengan makanan lengkap. Yang kedua karbohidrat pada snack sebelum bertanding. Begitu ya Fikri? Gimana, bisa dipahami Fikri? Iya Bu, bisa Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya teman-teman. Semoga pertemuan kita bisa bermanfaat dunia dan akhirat ya. Jangan lupa ya, dipelajari lagi materinya. Nanti malam pelajari lagi. Dan dibuat mind mappingnya. Nanti saya tunjuk secara acak minggu depan untuk mempresentasikan mind mapping materi hari ini. Ya. Kalau setelah kalian pelajari nanti malam ada yang masih bingung, silakan minggu depan bisa ditanyakan lagi ya. Baik, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.